Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi. Kali ini kita akan membahas tentang spektra IR. Jadi di sini saya akan menampilkan dua spektra IR yang akan kita tentukan struktur molekulnya. Nah, ini adalah soal yang pertama. Seperti biasa, untuk bisa mengerjakan soal ini kita yang pertama kali harus lakukan adalah menghitung nilai IHD dari rumus molekul ini. Jadi di sini kita bisa hitung IHD dari senyawa yang punya rumus molekul C8H8 juga ya. Nah, rumusnya IHD itu kan setengah dari 2 dikali jumlah atom C, berarti 8 ditambah 2, itu adalah rumusnya, dikurangi jumlah atom hidrogen yaitu 8. Nah, kita tidak punya atom nitrogen dan tidak punya atom halida, jadi bisa kita tutup. Nah, ini setengah dari 2 kali 8 itu 16 tambah 2 18 dikurangi 8 berarti kan 10. Berarti ini kalau dibagi 2 totalnya adalah 5. Nah, kalau dapat IHD 5 kira-kira ini bagaimana pembagiannya? Ini termasuk apa? Nah, biasanya yang 4 ini itu masuk ke benzena ya. Ini adalah benzena, kemudian yang satunya lagi itu adalah ikatan rangkap. Nah, kenapa yang 4 ini adalah benzena? Karena kan benzena itu terdiri dari 3 ikatan rangkap dan satunya itu adalah cincin. Nah, kalau misalnya dari IHD ini kita sudah bisa mengetahui bahwa dari rumus molekul ini terdapat satu benzena plus satu ikatan rangkap lagi di luar benzena itu sendiri. Jadi kita udah bisa sih sebenarnya menggambarkan ya, ini benzena. Nah, ini anggap aja simetris dan bagus ya. Nah, jadi untuk memastikan bahwa benar ada benzena itu bisa kita lihat di kisaran 1600-an ini ya. Nah, biasanya 1600-an ini itu adalah CC-nya si aromatik. Nah, aromatik itu ya CC-nya si benzena. Nah, kemudian yang paling mencolok ya dari spektra ini itu adalah ini ada di kisaran 700 sampai 800. Nah, 700 sampai 800 ini menunjukkan ini kuat banget ya kalau teman-teman masih ingat mengenai substitusi pada suatu benzena, ini adalah monosubstitusi. Jadi bisa dicek lagi ya di video-video sebelumnya atau di buku Pavia. Nah, ini memang dia itu ada 2 puncak yang strong yang menunjukkan monosubstitusi. Nah, artinya apa? Ini kan benzena sendiri sudah mempunyai C-nya 6, berarti tambah satu lagi monosubstitusi. Nah, ini kan C. Tapi kan di sini kalau di sini sudah 6, ini kan 1 2 3 4 5 6 ini. Nah, ini kan yang ketujuh. Nah, berarti kan di sini kita punya 2 atom C lagi yang posisinya itu adalah monosubstitusi. Nah, selain di kisaran 700 sampai 800-an ini ya kan, ini sebenarnya di daerah 2000-an sampai 1600-an ini teman-teman bisa identifikasi juga sih secara kualitatif bahwa ini adalah penguat dari si monosubstitusi. Nah, ini monosubstitusi. Nah, lalu bagaimana dengan yang monosubstitusi ini ya kan? Tadi kan katanya masih kekurangan satu ikatan rangkapnya. Bisa jadi ini posisinya di sini. Ikatan rangkapnya sehingga kalau misalnya kita mau tuliskan hidrogennya, ini kan sudah ada 5 ya dari benzena itu sendiri. Itu ada 5 hidrogen. Nah, kemudian di sini itu kurang 1 hidrogen dan ini dia butuh 2 hidrogen lagi. Nah, kalau di total ini hidrogennya sudah 8, C-nya juga sudah 8. Nah, lalu kita tinggal mengidentifikasi CC rangkap 2 ini atau kita kenal sebagai CHSP2. Nah, biasanya CHSP2 yang bukan miliknya aromatik itu dia biasanya ada di 3000 lebih ya. Nah, ini kan. Nah, ini bisa jadi identifikasinya sebagai CHSP2. Nah, ini CHSP2 ya. Maaf. Nah,
Sehingga kita sudah bisa menyimpulkan bahwa kemungkinan dari rumus molekul C8H8 itu, ini kalau gambarnya saya perbaiki ya. Nah, dihapus deh. Jadi nanti teman-teman tuh bisa buat gambarnya sebagus mungkin ya. Ops, ini soal yang kedua. Ini dihapus lagi. Nah, jadi dari hasil ini kita itu sementara ya sudah bisa menyimpulkan bahwa gambarnya itu adalah benzena ya. Anggap aja ini simetris benzena. Kemudian di sini ada ikatan rangkap 2. Nah, ini ada hidrogen, hidrogen, ini juga hidrogen, dan ini kan benzenanya punya 5 hidrogen. Nah, kalau semuanya sudah dihitung, ini sudah sesuai dengan rumus molekul C8H8. Nah, nanti di sini kita akan cek ini kira-kira nama senyawanya apa. Kita bisa cek di Chemdraw. Nah, sebelum kita cek, kita coba lanjut ke soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua ini sama seperti soal yang pertama, cuma bedanya ada tambahan oksigen. Nah, karena ada tambahan oksigen, perhatikan ya dari spektra ini kelihatan di kisaran 1600-an ini. Nah, ini kelihatan banget punyanya si karbonil. Nah, otomatis nanti di struktur molekulnya itu ada gugus fungsi aromatik. Nah, kalau mau kita hitung kembali IHD-nya ini sebenarnya sama ya. Ini setengah dari 2 kali 8 tambah 2 dikurangi jumlah dari si hidrogen yaitu 8. Nah, sama persis kan dengan soal yang pertama. Berarti setengah kali 10, maka itu totalnya adalah 5. Sama dengan soal yang sebelumnya, berarti ini ada satu benzena dan satu ikatan rangkap ya. Ikatan rangkap berapa? Ikatan rangkap 2. Nah, di sini kita sudah identifikasi ini ada si CO. Nah, kembali lagi hampir mirip dengan spektra sebelumnya. Teman-teman kalau perhatikan di kisaran 700 sampai 800. Nah, ini menunjukkan monosubstitusi. Ya, sama seperti yang soal pertama. Nah, berarti nanti di daerah 2000 sampai 600-an ini sebenarnya kualitatifnya ini walaupun dia lemah, ini sama-sama menunjukkan monosubstitusi. Nah, berarti di sini kita sudah identifikasi gugus karbonil, kemudian monosubstitusi dari suatu benzena. Nah, nanti menandakan C-nya benzena itu ada di sekitaran 1600-an ini ya. Nah, ini adalah C-nya si aromatik atau punyanya si benzena. Nah, jadi untuk sementara kalau kita mau gambarkan, nah ini kita kan punya benzena yang punya 3 ikatan rangkap, kemudian kita punya monosubstitusi. Nah, dari benzena ini kan sudah ada 6C, berarti kita butuh 2C lagi supaya dapat 8C. Nah, di sini kita kan mau tahu di sini ada bukan mau tahu ya, tapi kita sudah tahu ada gugus karbonil. Nah, pertanyaannya, gugus karbonilnya mau diletakkan di C yang ini atau yang itu? Nah, sebelum kita memutuskan di mana gugus karbonil, kita bisa lihat dulu nih di sini. Nah, nih ya. Di kisaran ini, nah ini teman-teman ya, ini berarti kan kurang dari 3000. Nah, kurang dari 3000 itu menunjukkan CH-nya sp3. Artinya ada ikatan C dan H yang tunggal. Nah, berarti kan kalau dia tunggal kemudian sp3 ini sebenarnya kan bisa juga di sini, bisa juga di sana. Nah, cuma di sini kalau misalnya saya tuliskan di sini CH-nya, kemudian di sini CO dan di sini H gitu ya kan. Nah, di sini kita tidak bisa menandai apakah ini benar punyanya aldehid ya kan. Karena di sini tuh kita cuma punyanya CO aja ya kan. Walaupun bisa ada kemungkinan ya kan, kemungkinan bahwa
seperti ini C-nya 6 tambah 2 C8, kemudian ini kan sudah ada 5 hidrogen. Nah, kalau ditambah ini 3, ini sama-sama sudah 3. Nah, cuma di sini apakah CO ini spesifik miliknya si aldehid? Kita nggak punya tambahan data. Nah, sehingga kita tidak bisa memastikan apakah dia aldehid. Nah, opsi yang kedua ya, teman-teman bisa membuat lagi ini benzen, kemudian ini CC. Nah, di sini itu adalah CH3 ya atau metil, kemudian di sininya itu adalah karbonil saja. Jadi enggak spesifik karbonilnya itu apakah aldehid atau ester ya, karena memang biasanya di kisaran 1600-an ini itu adalah punyanya si karbonil. Nah, ini kalau misalnya kita hitung pun dia sudah sesuai. C-nya sudah 8, kemudian hidrogennya juga sudah 8 plus ada satu ikatan rangkap. Di sini ikatan rangkap untuk menunjukkan gugus karbonil. Nah, sehingga kan kita punya dua opsi ya. Cuma saya lebih cenderung opsinya yang di bawah. Ya, jadi yang ini ya, kalau misalnya teman-teman tuliskan, gambarkan. Nah, ini CO dan ini adalah CHSP3. Jadi yang di sini tuh ya, yang 3 ini, nah ini ditunjukkan oleh CH-nya SP3, kemudian ikatan rangkap pada benzena. Nah, ini adalah CC-nya aromatik. Kemudian ini karbonil ya, ada di kisaran 1600. Nah, kalau kita mau ngambil ujung runcingnya mungkin di kisaran 1686. Kemudian di sini kita punya benzena dan di sini monosubstitusi. Nah, ini adalah gambar yang kedua. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan nama. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung ya ini namanya apa. Nah, ini tadi yang tadi saya katakan, kita bisa menggunakan bantuan dari ChemDraw. Kita bisa gambar. Nah, yang pertama itu kan tadi saya usulkan dia adalah benzena, kemudian ada ikatan rangkap ya. Nah, seperti ini kan tadi gambarnya. Nah, seperti ini, kemudian kita tinggal blok ya, tinggal blok gambarnya, kemudian kita pilih structure, kemudian kita bisa convert structure to name. Dan ternyata untuk senyawa yang pertama itu namanya stirena. Lalu bagaimana dengan gambar yang kedua? Nah, gambar yang kedua itu saya kan usulkan berdasarkan pembacaan spektra. Di situ ada satu ikatan, di sini ada satu karbonil ya, ada gugus karbonil. Nah, ini kurang bagus gambarnya seperti ini. Nah, ini kita bisa blok untuk menurunkan, untuk menambahkan atom oksigennya. Nah, kalau sudah kita blok, kemudian kita convert dari structure to name dan ternyata namanya adalah acetophenon. Nah, kita bisa kembali lagi ke soalnya ya, teman-teman bisa kasih nama. Berarti yang pertama ini namanya adalah stirena ya. Nah, kemudian yang kedua untuk gambar yang ini adalah suatu acetophenon. Nah, oke, demikian ya kita membaca spektra IR dan menentukan struktur molekul senyawanya. Nah, terima kasih yang sudah ikut belajar, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.